dikatakan murid-murid itu pengikut Kristus dinamakan Kristen. Jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Di mana tertulis, Mbak? Tolong bisa nggak Mbak dengar pertanyaan saya? Di mana tertulis? Makanya Mbak jangan cepat terbawa emosi, jadi tidak mendengarkan orang berbicara. Di mana tertulis? Arti daripada Kristen adalah pengikut Sebentar Kristus. saya cari dalilnya ya. Tunggu ya, saya cari. 1 jam kemudian, 5 jam kemudian, 1 hari kemudian, 3 hari kemudian, 6 hari kemudian, 1 tahun kemudian. Gak ada emot ketawa. Mbak jangan lama-lama Mbak ke perpustakaan, soalnya perpustakaan ntar lagi tutup. Jangan lama-lama, ntar lagi perpustakaannya tutup Mbak, jangan lama-lama Mbak. Nanti aku telepon dulu, halo perpustakaan, tutupkan dulu perpustakaan itu, biar jangan ngasih ke perpustakaan aja orang ini, peninggal ya Pak, ya kan? Sabarlah Ibu Gembala Hesti, itu jamaahnya lagi itu, sabar Ibu Gembala, senyum Ibu Gembala ya. Ibu Gembala di sini udah maghrib ya kan, nanti kita ganti-gantian ya, yang Ibu Gembala. Ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Menceritakan Kisah Para Rasul 11 ya, nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu di saat di 1 tahun lamanya sambil mengajar. Pertanyaan saya apa, Mbak? Pertanyaan saya Baca dong, baca iya dong. udah saya baca loh. Oke, saya ulangi ya. Baca dong, Oke, jangan munafik. oke, Kisah Itu Para Rasul biasanya 11 nomor 26 ya. Dengarkan ini baik-baik ya, dengarkan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaan saya, Mbak, arti daripada Kristen artinya adalah pengikut Kristus itu di mana? Ya. Itu dia, kamu nggak baca. Di Antioquia itulah pertama kalinya murid-murid itu, pengikut Kristus itu kan murid-muridnya. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, sesuai dengan dalil Di ya. mana? Mbak, Kamu kan harus Mbak, benar. Mbak, Kamu sudah, ya, ya. Mbak, Anda mengatakan bahwa ini, dengar saya bacakan sekali lagi, tolong telinganya dipasang ya Mbak ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid disebut Kristen, bukan disebut pengikut Kristus. Pertanyaan saya, di mana tertulis arti daripada Kristen adalah pengikut Kristen? Pak, tolong Mbak, di mana tertulis arti daripada Kristen pengikut Kristus? Silakan Mbak. Ya, kamu mengenarasikan ya kitab saya ya, ayat saya dengan sembarangan ya. Kamu dengarkan saya baca ya, kamu dengarkan ya. Mereka di sinilah murid-murid yang mengikut Kristus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ya, sambil mengajar, ya kan, dikatakan seperti itu ya. Sambil mengajar banyak orang, artinya memuridkan ya. Di Antioquia lah murid-murid itu, pengikut Kristus itu untuk pertama kalinya disebut disebut Kristen. Jadi murid-murid Yesus, pengikut Yesus disebut Kristen untuk pertama kali di situ. Jadi artinya Kristen itu adalah itu pengikut Kristus, dia orang Kristen. Itu Mbak, di mana di situ dikatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus? Itu Di mana dia. murid-murid pertama kali menyebut Kristen di Antioquia pertama kali, Mbak. Di Antioquia Kristen disebutkan. Pertanyaan saya, arti daripada Kristen itu adalah pengikut Kristus, di mana tertulis? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Murid-murid itu pengikut Kristus disebut namanya Kristen. Ya, jadi itu Di mana tertulis Mbak murid-murid disebut Murid-murid artinya pengikut Kristus. Di mana tertulis Mbak? Ayo.
Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jelas kan? Sangat jelas dari ayat itu, harusnya nggak dipertanyakan lagi. Kalau Nah, sampai ini biar Anda pinter, Mbak. Biar Anda pinter ya. Biar Anda pinter. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Ini saya ulang nih, Mbak ya. Ini berarti ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya. Di Antioquia lah murid-murid pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaan saya, di mana tertulis arti dari kata Kristen ini pengikut Kristus? Di sini nggak ada kata Kristus, Mbak, nggak ada kata Kristus di sini, nggak ada. Pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Bible arti dari Kristen ini pengikut Kristus? Dah. di situ ada tulisan murid-murid kan? Itu murid-murid siapa? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mbak, saya nggak nanya murid. Yang saya tanya, di mana tertulis di dalam Bible yang terjebak sendiri sama arti kata-kata daripada kamu. Kristen Saya bisa jawab. adalah pengikut Saya bisa Kristus. jawab. Saya nggak nanya Kamu murid, bisa jawab Mbak. dengan dalil. Kamu nggak bisa menebaknya kalau jawab dengan dalil. Saya sudah terangkan dengan dalil ya, dengan data. Aduh, ya Kamu Allah, ya Robin. heran ya, kamu tadinya Kristen tapi tidak paham. Dulu kamu Kristennya nggak paham, nggak belajar. Mbak, kalau Anda PA jangan ngajak-ngajak orang PA, Mbak. Kalau Anda PA jangan ngajak orang PA, ya. Orang di bawah juga tahu, Mbak, ayat yang Anda bawakan tadi ya. Jelas di situ dikatakan untuk pertama kalinya Kristen disebut ya di Antioquia, untuk pertama kalinya murid-murid menyebut Kristen di Antioquia untuk pertama kalinya. Bukan dikatakan arti dari Kristen adalah pengikut Kristus. Tidak ada di situ ada Kristus. Saya nggak nanya murid. Ya. Datang Anda bawa murid-murid. Saya nggak nanya murid, Mbak. Nggak urusan sama saya murid itu, nggak urusan. Kamu nggak bisa baca Udah. ya? Itu kalimatnya di Allah Antioquia lah Akbar, aku dibilang nggak bisa baca. pertama kalinya disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu adalah murid-murid Yesus. Oke, Jadi untuk pengikut pertama Yesus kalinya. itulah untuk pertama kalinya disebut di Mbak. Antioquia sebagai orang Kristen. Udah lah, saya ikutin aja Jadi lah kok ya. kenapa kita Capek juga ya Kristen? sama Karena orang yang kayak pengikut gini ya. Kristus semua dibilang Mbak, oke, saya ikutin aja lah. Enggak, Ada saya kamu ikutin. kalah. Oke, saya ikutin. kamu kalah karena kamu nggak pakai data. Oke, kamu nggak bisa ngalah karena kamu nggak punya data. Oke, Saya saya pakai data. ikutin, Mbak. Data yang Anda bawa juga Anda bernarasi PA. Nah, saya ikutin, Mbak. Nggak ada narasi, saya bukan kayak itu ada dalil yang saya sebutkan dalil. Nah, ya lah, Kalau Mbak, iya, narasi itu Mbak, nggak pakai dengerin. dalil. Iya, oke, saya nih ya, Mbak ya. Anda juga tidak bawa dalil, Mbak. Dalil apa yang dibawanya? Coba nih, Mbak. Dengarin saya. Kamu nanya Alri. tentang Kristen pengikut Aduh. Kristus, saya sudah jelaskan dengan dalil loh. Aduh, Mbak, Mbak. Narasi Iya, real. Kalau kamu narasi real, pakai dalil. Oke, Mbak, boleh saya ngomong? Mbak dari tadi ngoceh lagi datang bulan ya? Saya yang lagi datang bulan ada yang ngoceh-ngoceh. Jadi, Mbak pedang roh, dengarkan ya. Tadi Mbak mengatakan, Mbak aja dari tadi narasinya itu yang dia bilang di mana sampai sekarang data bahwa anak tunggal itu adalah Yesus, gak bisa bawa data. Sekarang, Mbak dengerin saya. Anda mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Ya kan? Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Kristus. Pertanyaan saya, Mbak, berarti Anda adalah salah satu pengikut Kristus. Berarti kalau Anda pengikut Kristus, berarti Anda harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Betul? Silakan. Berarti tadi Anda sepakat sudah paham sesuai dengan dalil saya jelaskan. Enggak, saya nggak sepakat, Mbak. Saya nggak sepakat. Kalau Saya nggak kamu sepakat. udah Nggak ada. di topik, berarti Saya kamu nggak udah. sepakat, Mbak. Nggak ada di situ arti Kristen pengikut Kristus. Saya cuma ikutin Kalau Anda. gitu kamu di titik
gitu dong, jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat berarti kamu udah setuju sama yang tadi saya bilang. Kristen tuh ikut Kristus. Oh, berarti kita harus ini. Oke, berarti kita harus selesaikan ini. Oke. Tadi data ya di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26 jelas dikatakan untuk pertama kalinya di Antioquia disebut, untuk pertama kalinya dia mau bertahan di yang satu ini, tapi dia sendiri yang nggak bisa menyebutkan datanya. Untuk pertama kalinya di Antioquia disebut Kristen, bukan dikatakan pengikut Kristus. Oke Mbak, tolong baca ulang lagi Mbak. Dan saya juga sudah menunjukkan tadi datanya. Sekarang saya tanya lagi ya, di mana tertulis arti daripada Saya Kristen jelaskan. adalah pengikut Kristus? Saya jelaskan. Di sini yang dimaksud Oke. murid-murid itu adalah murid-murid Yesus. Berarti murid-murid Yesus pengikut Kristus. Ya. Nah, untuk pertama kalinya di Antioquia Duh, mereka arti Kristen loh Mbak. Arti Ini mau Kristen, dijelaskan. Ini nggak mau arti lihat. Kristen. Arti Kristen itu pengikut Kristus, Mbak. Di mana datanya, Mbak? ini kan lagi dijelaskan sesuai dengan data. Murid-murid itu murid-murid siapa? Kristen loh, Mbak. Itu murid-murid kamu apa murid-murid Yesus? Kalau murid-murid kamu, Pertanyaan kamu. saya arti Kalau Kristen, murid-murid saya nggak Yesus, membahas murid. berarti Mbak. pengikut Yesus. Nah, di sini Saya murid-murid nggak itu bahas berarti murid, pengikut Yesus. Mbak. Saya nggak bahas murid. Saya bahas Itu arti penjelasannya. daripada astagfirullahaladzim. Ya, Kristen itu adalah Dia dibawa ke yang lain gak mau ya kan. Mbak, saya tidak bahas murid. Yang saya saya mau tanyakan dibawa yang lain, arti. tapi kamu sepakat dulu, kamu salah. Oh, gak Kalau mau, kamu gak salah, sepakat. salah. Enggak Saya sepakat nggak mau karena pindah bukan ke itu tempat arti lain. Kristen. Karena saya Enggak pegang sepakat. omongan kamu. Iya, kalau kamu saya sepakat tidak dengan sepakat, Mbak. Kalau kamu pindah, berarti kamu ngeles dong. Oh, kok saya ngeles? Ya saya tidak sepakat karena memang itu bukan arti Kristen. Arti Iya, Kristen sudah. pengikut Kalau gitu, Kristus. Saya minta saya datanya di ini. mana? Ya udah Itu di mana datanya, datanya, saya Mbak? sudah kasih data berdasarkan dalil, ya. Oh, Jadi oh, murid-murid benar. Yesus, ya itulah pengikut Yesus. Murid-murid itu disebut Kristen. Ya berarti Saya nggak nanya murid, Mbak. Yang saya nanya arti daripada Kristen. kamu kurang smart. Banyak orang di sini melihat kamu nggak smart loh. Ini Saya mereka nggak murid-murid nanya Yesus. murid. Saya nanya kamu kurang arti smart daripada juga loh. Kristen. Teman-teman di sini pada Saya melihat kamu nggak nanya smart. arti daripada Kristen, bukan murid, Mbak. Nggak ada yang nanya murid. Nah, di sini kalau orang jujur, murid-murid itu pengikut. Ya, kalau jujur. Saya nggak nanya murid, Mbak. Saya Kamu nggak kurang nanya murid. Tolong cerdas. Mbak, Pertama, tolong kamu nggak dicerna jujur. omongan Yang saya, kedua- Mbak. Mbak, Pertama, kamu tolong nggak dicerna jujur. Yang kedua, omongan kamu nggak saya. cerdas. Aduh. Kamu nggak cerdas, kamu Mbak, murid-murid dia Yesus, yang pengikut PA Yesus. ngatain orang nggak cerdas. Astagfirullahaladzim. Ini diketawain ke PA-nya sendiri. Anda yang PA, Anda orang katakan orang nggak cerdas. Yang ditanya arti Kristen, Anda jawab murid-murid kan PA. Nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Lu goblok. Oh, kamu Udah. punya murid. Itu pengikut kamu. Nggak bukan. nyambung yang ditanya arti Kristen lari ke murid-murid. Jaka Ya, sembung kamu bawa nggak nyambung. goblok. Jaka sembung. Kamu Jaka nggak bisa sembung bawa mengerti. golok. Lu Kurang goblok. pandai bahasa Indonesianya. Ya ampun, gua katanya kurang Kamu pandai. bahas data. Dialihkan Saya dia kasih nggak mau satu selesai. kalimat, kamu nggak Astagfirullah. bisa. Mbak, Kamu nggak tolong ngerti ya, dengerin itu ya. artinya apa. Saya Kamu kurang capek kalau smart. dengerin. Kamu jangan artiin ayat Mbak, orang deh kalau kamu nggak Mbak, tolong ya, Mbak, tolong ya. Saya tolong Didi, tanya, Mbak, dengerin ya. Saya nanya arti daripada Kristen, bukan saya bahas Udah kelihatan ya, murid-murid. udah kelihatan di sini ya siapa yang smart di sini ya. Baca kalimat nggak bisa paham siapa di sini. Pede kali dia. Baca typing, Mbak. 1.300 typing aja mengatakan kau botol. Ih, sadar diri. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak bisa baca kalimat, nggak bisa ngertiin. Kamu kurang 1.300 orang aja mengatakan kau botol. Merasa kali kau smart. Ih, PA. Nice. yang ngatakan botol itu nggak belajar jujur. Sama nggak belajar 1.300 cerdas. orang nggak ada yang ngatain kau smart. 1.300 tuh di jadi- bawah tuh. Jadi Ih. kalau kamu cerdas baca kalimat itu kamu tahu artinya. Ya, jangan framing. Coba aku tanya dulu saudara Iman Abang, saudara Iman Mbak Langkau. Pak Langkau masih monitor Pak Langkau? Pak Langkau? Pak Langkau? Pak Langkau masih monitor? Sepertinya dia nggak monitor. Pak Langkau? Oh, dia nggak monitor. Coba aku tanya dulu si Bertu. Tak sama dengan Bertu. Selamat sore Bertu. Bertu? Bertu? Ibu, selamat sore. Ya. Ya, selamat sore, selamat Bertu. sore. Dan selamat Iya. malam. Oke, Ya. Bertu, apa arti daripada Kristen? Bahwa
Sebenarnya saya mau tanya Ibu, itu urusan Anda. Apa Jangan arti daripada nanti Kristen? Kita urusan selesaikan dulu sama saudara Iman nih. ikut Kristus. Apa arti daripada Kristen? Bertu, Kami itu halo. apa arti Kristen? Halo. Jaringan Iya. Apa arti Kristen? jaringan. Apa arti Kristen? Sudah normal jaringannya. Apa arti Kristen, Bang Bertu? Kalau Ibu mengatakan apa artinya Kristen itu, kami itu menurut keyakinan kami itu adalah pengikut Kristus atau pengikut Oke, di Tuhan. mana arti? Oke, Itulah di yang mana kami- tertulis? Oke, di mana tertulis di dalam Bible-mu arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus? Tunggu saya baca. Tunggu ya. Satu jam kemudian, 2 jam kemudian, 5 jam kemudian, setahun kemudian. Jangan lama-lama lah. Aku bantu aja, sebutkan aja, aku bantu. Oke. Di mana? Coba Ibu baca itu 1 Korintus pasal 11 ayat 1. 1 Korintus. Coba baca. 1 Ya, Korintus pasal Korin- 11 ayat 1. Oke, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pertanyaan saya ulangin ya, di mana tertulis arti daripada Kristen? Arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Baru ini jadilah pengikutku sama seperti aku Kristennya juga mana, Bang mengikut Bertu? Kristus. Kristennya mana? Oh, Kristen, tunggu. Ya. Kristen adalah pengikut Kristus, di mana tertulis? Di glodok. Oke. Kalau Anda mengatakan Kristen adalah pengikut Kristus, memang gak ada di Alkitab. Tapi kalau kami pengikut Kristus, Oke, wajarlah. pedang roh. Oke, stop. Pedang roh, kau dengarkan saudara Siman kau? Pedang roh, sudah kau saudarakan, kau dengarkan saudara Iman? Tidak ada tertulis dialah Kristen jujur, nggak kayak kau PA proses mar. Baru Aku nggak Tidak, bisa apa, baca coba. Kristen. Ya, dengarkan ya. Baluap tidak ada tertulis, tapi menurut iman Coba, orang coba. Kristen, arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Dengarkan ya. Mereka tinggal Iya, memang bersama-sama kami pengikut di Kristus. Jemaat itu 1 tahun lamanya. Tapi Anda pahami sedikit. Mengajar Masa banyak orang Kristen itu mengikut Ya, Kristus. Murid-murid Yesus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kenapa? Murid-murid Yesus itu ikut Kristus. Saya nggak nanya kenapa Bertu itu saudara Kami itu itu membawa kisah para rasul 11 Ibu. nomor 26. Di situ dikatakan untuk pertama kalinya Kristen disebut di Antioquia. Ya, itu saudara Ibu Katanya itu. Mbak Naga ini pakai Iya. otak, pakai logika, pakai akal, pakai pikiran. Tapi kami pakai pikiran, kami itu pengikut Kristus. Menurut iman seanda, ya kan? Bukan menurut Bible kan? Bertu, kali ini dia jujur. Biasanya dia gak jujur. Jadi pedang roh, yang tadi kau bangga-banggakan dirimu Semar, kau belajarlah dulu ya. Oke? Oke, Bertu. Kamu yang nggak bisa baca Capek juga dia kalimat. ngamu ini, ya. Oke, kau Kamu nggak belajar bisa baca dulu ya. kalimat. Murid-murid Yesus Ini gak pertama baca kalinya disebut kalimat. Kristen. Kamu nggak bisa baca kalimat, nggak bisa artikan kalimat. Iya, Yang aku sempat tahu dia kamu. menghujat. Pedang roh. Bahasa cocok untuk kau tahu nggak apa?
Ini bahasa cocok untuk kau. Nggak mau, udah waktu kecil nggak mau mati, udah besar Coba. bodoh. Nah itu kau. Coba. Tidak. Coba kau baca Iya, lagi kisah kenapa, para Beb? rasul 11 ayat 26. Nah, oh itu sama aja Bukle sama botolnya. Jaringan. Coba. Coba Di kau baca situ lagi. di ayat itu dikatakan untuk pertama kalinya Kristen disebut di Antioquia. Nah, pertanyaan saya, arti daripada Kristen ini apa? Ya Allah ya Rob. Jadi kisah para rasul 11 nomor 26 dikatakan, jadi dia orang si pedang roh ini dia nggak mau dialihkan ke lain, dia nggak mau. Dia mau saya ngakuin ini, saya nggak mau ngakuin. Iya, Karena kalau nggak ada mereka di situ arti dari ikut Kristen Kristen ini. tidak akan mungkin masuk Kristen kan? Apa? Itu. Mbak itu harus pahami dengan kalimat ini begitu. Harus pahami. Bertu, di Makanya- situ dikatakan. Coba kau baca untuk dulu. Coba kau baca dulu dari Sudah awalnya saya itu. baca, Dari Bertu. 6 sampai Untuk 27. pertama kalinya Kristen disebut di Antioquia, oke? Yang menyebutnya murid-murid, oke? Udah. Pertanyaan saya, arti daripada Kristen ini adalah pengikut Kristus itu di mana datanya? Salah, yang menyebut bukan murid-murid. Murid-murid itu disebut Kristen. Kamu salah ngertiin. Baca lagi, kamu gak semak. Murid-murid itu yang disebut Kristen. Di mana Kamu astagfirullah, baca. murid-murid disebut Kristen? Murid-muridnya itu yang Siapa murid yang beragama Baca, Kristen? Siapa? bukan murid, Siapa? bukan murid-murid yang Dengar, disebut Pak. Kristen. Murid-muridnya itu Murid-murid disebut Kristen. disebut Kristen, makanya Nah, pintar ya. dikit. Katanya Pak. murid-murid itu Kristen pengikut ya. Oke, Kristus, kita buka Mbak. ya. Dengar baik-baik itu. Jangan asal omong. Oke, katanya murid-murid katanya Kristen. Nah, kita dengarkan ya, katanya murid-murid Kristen, katanya murid-murid Kristen. Katanya murid-murid ya guys, besarkan dulu ya. Kalau dari sini dia kecil ya, Dik. Ya. Itu murid-murid bacakan yang baik-baik mengatakan Udah, itu diam dulu Bertu, diam dulu Kristen. Bertu. Diam dulu Bertu. Nih ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Oke, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Ya, satu tahun lamanya sambil mengajar nih, murid-murid sambil ngajar. Banyak orang di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke? Disebutkan, Untuk yang pertama disebutkan siapa murid-murid kalinya. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa murid Yesus agama Kristen? Siapa murid Yesus agama Kristen? Siapa? Ayo, Artinya jawab. di situ murid-murid Siapa Yesus. murid Yesus agama Kristen? Iya, kamu dengar Siapa penjelasannya. murid Yesus agama Itu Kristen? artinya semua pengikut Kristus, murid-murid Yesus disebut Siapa orang murid Kristen. Yesus agama Kristen? Kamu Sebutkan. nggak paham, kurang cerdas kamu baca kalimat. Siapa Nggak murid cerdas kamu. Yesus? Akan ditanya murid ya. Semua Siapa orang murid Yesus Kristen agama itu adalah Kristen? pengikut Kristus. Otomatis semua siapa pengikut murid Kristus, Yesus semua murid agama Yesus Kristen? orang Kristen. Semuanya. Mampus. Semua murid Ya, Yesus agama karena Kristen. disebutkan begitu. Iya, Oke, karena semua untuk murid pertama Yesus kali agama murid Kristen. itu disebut Kristen. Jadi kalau kamu Oke. bilang siapa yang disebut Kristen, murid-murid itu disebut Kristen. Kamu baca, jangan Oke, botak. murid-murid itu disebut Kristen. Oke, nih. Coba kau baca, Murid-murid Ibu. disebut Kristen. Coba kau baca lagi Bertu, satu. kamu tuh Coba. Tidak. ini Coba kau baca moderator lagi. Coba turunkan kau dulu baca si lagi Bertu satu. ini. Petrus Dia masuk pasal orang 4 udah ayat ini, 3. dia masuk orang udah ini. Jaringan dia udah bagus ke sananya itu. Oke, pedang roh. Coba ya. kau mak. Oke, pedang roh. Ya, saya tanya, sebutkan murid-murid yang agama Kristen. Ya, coba di mana Matius agama Kristen, Lukas agama Kristen, Yohanes agama Kristen, di mana tertulis? Itu disebut untuk pertama kalinya murid-murid itu berarti semua murid Yesus disebut Kristen. Kamu nggak baca, kurang cerdas kamu. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa Matius, Lukas, Yohanes adalah Kristen, di mana datanya mereka menyembah Yesus?
Kamu ganti topik, setiap ganti topik berarti kamu Lo ganti sepakat topik. dulu. Kan kamu Yesus kan membawa Kristen. Yesus kan kalian bilang arti daripada Kristen itu kan pengikut Kristus. Saya tidak ganti topik justru. Tapi kalau kamu Saya lari, tidak kamu lari berarti kamunya takut, kamu kalah. Saya di sini. tidak ngapain Ya? takut sama kau PA kayak gitu. Sepakat dulu. Orang Sepakat dulu. di nggak sini. perlu Kita sepakat ikut sama Kristus. kau, itu kau Baru yang ganti ngau. topik. Ngapain pula aku sepakat sama kau? Kamu nggak bisa kau baca. tolak sesat aja. Ngapain kau ngajak-ngajak aku sesat? Disuruhnya pula aku sepakat sama dia. Dengarin saya ya, Pedang Roh ya. Anda mengatakan bahwa murid-murid ini agama Kristen. Kan orang Kristen kan menuhankan Yesus, ya kan? Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis datanya bahwa murid-murid ini menyembah atau menuhankan Yesus? Kamu Silakan. lari lagi, kamu Lah, lari kok lagi. katanya Setiap kamu lari? berarti kamu nggak. Kok Kalau kamu katanya lari berarti kamu udah. sih? Udah, Saya Dulu, Ibu. ngikutin kamu udah kamu kabur. loh. Fokus dulu. Ya, Saya udah ngikutin dikutin kamu. Lari ke kiri kanan itu nggak ada kesimpulannya itu, Saya nggak boleh. tidak Salah saya itu. ngikutin. Tonton orang, kamu nggak malu kamu lari-lari ya. Saya Katanya nggak pakai lalu, otak, saya pakai ngikutin logika, pakai kamu. akal, tapi tidak Kalian punya akal dan berdua yang pikiran tidak itu. menjawab. Nah, tadi si Bertu tadi mengatakan Kami bahwa sudah itu jawab, iman kami sudah mereka. jawab. Sebentar, Kami sebentar, sudah sebentar, jawab. sebentar, Kami sudah sebentar. jawab. Satu, sama-sama penghuni neraka jangan saling mendahului ya. Sama-sama penghuni neraka jangan saling mendahului. Satu-satu ngomongnya. Lanjut. Kalau nggak kuturunkan. Lanjut. Tadi Bertu mengatakan itu iman mereka. Itu iman mereka bahwa arti Kristen adalah pengikut Kristus. Dan si Pedang Roh ini masih aja ngeyel dan tidak mau pindah. Dia masih ngeyel di Kisah Para Rasul 11:26, di mana di situ dikatakan bahwa di Antioquia itu pertama kali Kristen disebut. Kristen disebut. Bukan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Dah. Dia masih ngeyel. Nah, kalau kau mengatakan bahwa murid-murid disebut Kristen, yang pertanyaan saya tidak murid-murid pertama kali itu pertama kali murid-murid disebut Kristen di Antioquia. Pertanyaan saya, arti daripada Kristen ini pengikut Kristus di mana tertulis? Dia nggak mau ini, nggak mau pindah, nggak mau dialihkan. Memang astagfirullahaladzim. Murid Ayo, berarti pengikut Manda bukan? tanya. Di mana Murid pengikut bukan? datanya arti daripada Kristen pengikut Kristus? Saya tanya Di dulu sama mana kamu biar kamu pintar datanya dikit. arti daripada Kristen Biar pengikut kamu pintar Kristus? dikit. Udah kau Kalau diam kamu dulu punya Pedang Roh. murid, Coba ke Lisbeth dulu. Lisbeth selamat malam agama apa Lisbeth? Udah diam dulu kau Pedang Roh. Lisbeth selamat malam agama apa? Mungkin Oke, mantap. Boru si lebih otang, kita. tengok langsung pun naikkan boru si otangnya itu. Si otang jangan asumsi ya, jangan buat malu marga si otang loh. Jangan asumsi loh. Lanjut itu ku Sinaga lawan boru si otang, lanjut. Oke, Mbak Lisbeth, ini teman Anda ada yang ngeyel banget arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus dan dia membawakan di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Padahal di situ dikatakan di Kisah Para Rasul 11:26 untuk pertama kalinya ya Kristen disebutkan di Antioquia. Itu Kristen disebutkan pertama kali di Antioquia. Pertanyaan saya, arti daripada Kristen yang dia katakan Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Saya minta data. Di mana arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus? Silakan datanya. Dikatakan Kristen berarti artinya Kristen itu pengikut Kristus karena Yesus itu adalah Kristus. Itulah iman kami ya kakak. Oke, di mana di situ ada kata Yesus dan ada kata Kristus? Ya, karena Iman ada murid- kan? Kita jangan bahas iman, Mbak. Jangan bahas iman Iya. Bible. Di mana di situ ada? Coba baca Kisah Para Rasul 11:26. Di mana di situ ada kata Yesus dan ada kata Kristus? Karena mereka kan murid-murid Kristus, murid Yesus yang dikatakan Kristen. Tidak ada dibilang di situ murid-murid yang lain. Tidak ada, tapi murid-murid itu dibilang Kristen. Berarti Kristen adalah pengikut Kristus. Karena kami meyakini Yesus Kristus, gitu ya kakak. Kalian meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan, betul? Iya, Di mana tertulis murid-murid menyembah Yesus sebagai Tuhan?
Kalau tertulis tidak ada, tapi kan murid-murid Yesus itu Jangan lari dulu, jangan lari. Terima kasih atas kejujurannya. Penjelasan dulu. Tidak Tunggu penjelasan. Tidak ada. Dari tadi lah capek aku. Kalau mau bahas berbeda sepakat dulu yang tadi. Dari tadi lah. Jangan kayak gitu, capek kalah aku. itu berarti. Capek aku dari tadi. Ya. Kalau mau bahas yang berbeda, kita bahas yang berbeda, tapi sepakat dulu. Dari tadi lah iya. jujurlah Kamu kan padaku. berbeda pembahasannya. Itu tangan aja lah kak. Aja lah, Kak. Jujurlah ya kan. Oke, dah clear ya, clear dah, clear. Jangan loncat-loncat Oke. lah, kelihatan. Udah clear pedangra. Udah clear Saya tidak masuk lagi ya, ada. saya Udah masuk lagi ya. clear. Sebentar Buru Sinaga. Sebentar Buru Sinaga, saya masuk lagi ya. Jadi di sini yang Muslim hanya Buru Sinaga. Kami dengan Bang Faruk, saya dari pihak Muslim dan pihak Kristen ada juga di bawah ini langkah tidak mengikuti satu lawan satu. Jangan biar terarah sesuai dengan data, jangan asumsi. Sesuai dengan data, jangan semua ngomong. Jadi nggak tahu. Ini disiarkan langsung ke YouTube loh. Siar langsung 3 sampai Ustadz Sugi siaran langsung ini. Ini YouTube disiar langsung ya. Lanjut yang tap-tap layar yang kencang. Lanjut Buru Sinaga. Sebenarnya gini, sebenarnya nggak takut saya. Kalian mau 10 orang pun di atas melawan saya nggak takut. Cuma saya nggak dengar kalian ngomong ini ngomong apa nggak dengar saya. Saya nggak dengar. Dan saya bingung, ini mau ngomong yang mana? Jawab yang mana? Jawab yang mana? Gitu. Oke. Jadi Mbak Lisbeth, saya ke Mbak Lisbeth aja lah soalnya dia jujur. Thank you Mbak untuk kejujuran Anda. Karena itu yang saya tunggu dari tadi. Jujur. Oke. Mbak Lisbeth, tidak ada tertulis ya. Berarti Mbak Lisbeth ini benar mengimani Yesus sebagai Tuhan ya? Betul-betul jajan baru. Betul? Iya, mengimani Yesus sebagai Tuhan. Oke, mengimani Yesus sebagai Tuhan. Oke. Tuhan itu maha kuasa ya Mbak Lisbeth ya? Iya. Halo, selamat Nah. sore semuanya. Topan Pak, Bapak Sorry. baru naik, duduk Bapak nggak usah itu saya turunkan. Yang dinaikkan langsung nih mute, nggak usah diituin. Saya turunkan. Tolong dulu di itu yang agama kamu, agama kami jangan dibahas. Udah ke laut. Laut. Moderator di bawah jangan naikkan. Moderator di bawah jangan naikkan. Kita tidak mau ini. Oke, lanjut. Oke, Mbak Lisbeth. Ya, Tuhan itu maha kuasa benar ya Mbak Lisbeth ya? Iya. Tuhan itu maha kuasa. Bisa melakukan apa aja, bisa berbuat apa aja, betul? Iya, betul. Nah, di dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Di mana kekuasaannya sebagai Tuhan? Pada saat itu dia kemanusiaannya, karena Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, Yesus itu kan Terus sejak kapan dia Tuhan? Sejak kapan dia Tuhan? Kalau giliran kayak gitu, pada saat itu sebagai kemanusiaan. manusia, dia tidak bisa Mbak- ngomong sama manusia. Kalau Allah Mbak Lisbeth, Tuhan Mbak tidak Lisbeth, sebagai Mbak. manusia. Mbak, tadi Di di situ awal kan kan saya udah sebagai tanya manusia dia baik-baik. mengatakan. Mbak Lisbeth, tadi di awal kan saya tanya baik-baik. Mbak Lisbeth mengimani Yesus sebagai Tuhan? Mbak Lisbeth jawab iya. Tuhan itu maha kuasa kan? Mbak Lisbeth jawab iya. Iya, maha Ya kan? kuasa. Iya. Iya. Terus, kenapa waktu saya membawa di Yohanes 5:30 Anda mengatakan itu kemanusiaan? Ya karena Ayo, Yesus tadi yang di Yesus kan Yesus ngomong. Gimana Tadi di awal Anda dengan Karena tadi di dia awal kan Anda dengan 100% manusia, Ay, lama, mati ada 100% orang. Tuhan. Itu yang imani kami. Jangan capek-capek. Iya. ngomong sama- Kalau memang Wis. tidak bisa kalian terima Yesus itu pada Kayaknya laki bini kami lawan tidak gua. memaksakan. Pak, dikit Iya. pas Kami pakai juga TikTok begitu. Pak. Kami Laki pun juga bini lawan begitu. gua. Nanti ya. Laki Tidak bini lawan kami gua. tidak mengakui Allah kalian. Kan kalian tidak memaksakannya. Begitu, kami tidak Mbak, memaksakan. tenang. Harus kau Tenang, yakin Mbak. kalau Yesus itu Tenang. adalah tidak memaksakannya. Tenang Mbak, tenangkan Roh Kudusmu, tenangkan. Saya belum ini tenang. Saya, tenang. aku kan ngomong tenang tidak. dulu. Iya tenang, santai aja ngomong santai. Mbak Lisbeth, di dalam Yohanes 5:30 dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku kata Yesus. Udah aku bilang Berarti itu saat itu mengatakan Santai, dia belum- karena dia ngomong Tuhan. sebagai kemanusiaannya karena dia masih Oke, manusia. sebagai kemanusiaannya. Iya. Oke. Pada saat dia berbicara sebagai kemanusiaannya, di mana letak keilahiannya? Mbak Lisbeth. Mbak Lisbeth.
Apa? Nah, dibantu tuh sama suaminya. Dibantu sama suaminya. Iyalah, suami itu kan suami Pada itu saat yang harus dibantu ya pun. dibantu sama suaminya. Iman Nah, harus bantu. dengerin Balis. Iya. Mau naik emosinya, naik darahnya. Balis, Apanya, Pak? dengerin. Pada saat di dalam Yohanes 5:30 dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Anda mengatakan itu ada kemanusiaannya, itu adalah kemanusiaan. Pertanyaan saya, keilahiannya di mana? Tetap bersama dia, tapi dia mengatakan hal Nah. itu karena dia manusia pada saat itu tetap sama dia kealihannya, keilahiannya. Keilahian. Iya. Tetap bersama walaupun dia mengatakan keilahiannya. seperti itu, dia tetap di situ keilahiannya. Tetap keilahiannya di Mau situ. tidak mau kau Oke. mempercayai itu, kami tetap Bukan masalah mempercayai itu. santai. Bukan masalah saya tidak percaya. Iya, Ya, oke. iya. Itu Ya, keimanan iya. kami. Kami mengimani Ya. itu. Di keilahiannya tetap di situ, ya Iya, kan? tetap di Hanya situ. saja Karena yang dia berbicara tidak pada pernah saat berbuat dosa. Tuhanku. Sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa, sebagai manusia pun dia tidak pernah berbuat dosa. Itu. Mbak, santai Makanya aja. itu kami imani Yesus Mbak, itu. lagi datang bulan aja. Walaupun kamu Mbak, tidak menerima itu, kami tidak Mbak. memaksa. Tapi iman kami itu iman kami tertulis itu karena Yesus adalah Mbak, Tuhan. Mbak lagi datang bulan ya? Tidak. Udah ya. Oh, kalau nggak datang Kalau bulan Tuhan santai kita aja. bahas janganlah seperti ini. Loh, ya aku kok kenapa itu kan Bible Anda loh? Saya Gitu. membawa data dalam Bible. Yohanes, coba Mbak baca nih. Kalau nggak Mbak buka Iya. Yohanes Kita, ya 5:30. inilah dulu kita bahas, jangan sampai ke datang bulan. Apa? Tapi sembah ngoceh-ngoceh nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Kan udah aku bilang, Ada- Yesus ada, Yesus itu Tuhan. Gitu. Yesus itu Tuhan, Santai itu aja iman ngomongnya, kami. tahan, Mbak tahan. Santai. Bukan Oke. begitu, Di sini tadi, Tuhan. Aku nggak bilang tutut. Mungkin Aku yang ngomong, Mbak. Iya, udah. Aku yang ngomong. Iya, Star. Tidak, Santai. itu Oke. adalah suami Mbak, kita. Isbeth, Apa tuh? tenangkan Roh Kudus ya. Mbak, tenangkan Roh Kudus ya. Oke. Tadi dikatakan, Mbak tadi mengatakan di situ adalah keilahiannya. Tetap keilahian di situ. Cuman yang berbicara pada situ itu adalah kemanusiaannya di dalam Yohanes 5:30. Oke. Saya ikutin ini. Keilahiannya di situ Cuman kali keilahiannya itu mungkin lagi tidur. Yang bicara manusia pada saat itu, kemanusiaannya. Oke. Di dalam Matius 28 nomor 18 sampai 20 kata Yesus nih, segala kuasa diberikan kepadaku. Yang berikan kuasa siapa, Mbak? Silakan. Silakan, Mbak Lisbeth. Ibu Gembala udah, biar ke Lisbeth. Udah. Oke, Lisbeth, saya undang Anda buka mic. Silakan. Ibu Gembala sudah selesai. Lanjut ke Lisbeth. Itokku baru seotang. Lanjut. Itokku baru seotang, buka mic-nya. Udah kundang. Itokku baru seotang. Bukan Pariban lu. Oh, Pariban ya? Paribanku baru seotang. Pariban. Buka mic. Paribanku, buka mic. Iya. Berapa rupanya? Istri baru Kalau siotang, dia- makanya aku naikkan kau tadi kutip baru siotang. Jangan buat malu aku ya. Lanjut. Jangan apa ini? Jangan asumsi sesuai data Siap, Bible. aku jawab pertanyaannya udah aku bilang tadi. Kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Itulah iman kami. Jadi tidak kami memaksakan iman kami ini kepada orang Islam, tidak ada. Itulah iman kami itu. Mbak Lisbeth, Bilang tadi di situ. Mbak Lisbeth tadi kan, Mbak Lisbeth. Bukan apa-apa. Kalau tidak keilahiannya begitu. Nih, Mbak, dengerin Mbak Lisbeth, saya ulangin ya. Tadi di dalam Yohanes 5:30 kan saya bertanya, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Kata Mbak Lisbeth, itu kemanusiaannya. Saya tanya keilahiannya. Keilahiannya Mbak Lisbeth bilang ada di dalam itu, mungkin lagi tidur. Oke. Nah, ini nih di dalam Matius 28 nomor 18 sampai 20 dikatakan, Yesus ini berkata lagi nih, segala kuasa diberikan kepadaku. Pertanyaanku, siapa yang ngasih dia kuasa? Iya, di situ kan dia udah ku bilang dia kemanusiaannya. Dia di situ menunjukkan kerendahan hatiannya. Dia rendah hati, dia mengatakan dia tetap Allah pada saat itu tetap. Pertanyaan saya, siapa yang Dia memberikan sendiri kuasa?
Aku tidak Pertanyaan bisa. saya, siapa yang memberikan kuasa? Dia sendiri kuasa itu, tapi dia merendahkan dirinya sebagai manusia, mengatakan hal itu. Itu iman kami. Berarti dia memberikan kuasa kepada diri sendiri. Ya, karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Tapi kenapa tadi di Yohanes 5:30 Mbak Lisbeth mengatakan itu kemanusiaan? Kenapa di Matius Mbak Lisbeth katanya ini Tuhan? Mana yang betul? Karena dia turun menjadi manusia. Karena dia turun menjadi manusia, karena dia Allah itu turun menjadi manusia supaya dia bisa. Suaminya aja Mbak, suruh Mbak ngomong. Habis Mbak Enggak, kayaknya suamiku Mbak, enggak suaminya aku. aja. Enggak mau, suamiku aku sama kamu, suamiku sama aku yang mengajari. Oh, jadi kayak minta bantuan Karena ceritanya suami nih itu ya. kan imam Oke, kita, oke. di agama kalian pun begitu. Oke, gak apa-apa. Iya, gak apa. Satu Bidang keluarga pun kalian gak apapun. apa-apa. Nah, oke, saya ulangi nih. Di dalam Yohanes 5:30 Anda mengatakan kemanusiaan. Tapi di dalam Matius Anda mengatakan Tuhan. Mana yang betul? Ya, Mana? kamu kan dalam ayat di Yohanes kau bahas, di Matius kau bahas. Ini di Yohanes bilang. pun belum udah aku bilang kemanusiaannya itu dia mengatakan karena dia merendahkan dirinya. Dibilang aku tidak bisa melakukan apa-apa kan dibilang karena dia merendahkan dirinya supaya dia benar-benar tuh, supaya manusia dia- kan, yang bicara manusia kan, kemanusiaannya kan. Iya. Oke, Gimana di Matius dia dikatakan benar-benar gini. begitu? Iya, oke. Di Matius dikatakan gini, segala Bukan kuasa Matius, diberikan di sini kepadaku. lagi. Siapa yang beri Matius, kuasa? Yohanes itu mengatakan begitu. Iya. Nah, di Matius ini dikatakan segala kuasa diberikan kepadaku. Siapa yang beri kuasa? Sekarang kita Yohanes mengatakan aku tidak bisa melakukan apa bibirmu itu. Bibirku. Kita ngomong jangan Kenapa begitu. deh? Kenapa? ngomong, Habis ngomong ngomongnya siapa? udah mulai terbata-bata gitu. Jadi aku tuh kayak lata gitu loh, Mbak Aku Lisbeth. bilang itulah Aku iman lata. kami, itu imani kami. Kenapa kamu yang apa? Kenapa dengan bibirku banyak? Aku lata. Makanya banyak jangan macet-macet kalau ngomong. Santai apa? Emosian banget. Santai. Namanya manusia Makanya ada ngomongnya kelemahan. Macet ngomong. Namanya manusia kita bukan. Ya makanya saya juga ada kelemahan. Saya itu kadang-kadang lata Mbak. Kalau Mbak macet saya jadi gitu. Saya lata. Iya. Akunya yang ngomong jadi kamu yang lata. Kan begitu. Iya Akunya namanya juga orang Karena kamu yang lata. dengar. Bukan jadi Santai. kamu yang Kenapa Roh lata. Kudus, Bu? Iya. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, Mbak Lisbeth, dengerin Mbak Lisbeth. Nah kalau di sini kan tukang. Ya, ketawa juga. Tapi bahas Habis Mbak emosi, ya kan? Sampai bibir aku pun mau dibawa-bawa, ya kan? Kalau orang itu bahas iman tapi ketawa-ketawa. Junjungan orang itu. Emosi orangnya. Santai lah Mbak. Saya ketawa karena lucu. Enggak, jangan lagi Masa dilarang ketawa? Jadi nggak boleh ketawa? Mana Nggak boleh kayak- ketawa? Gini, Jadi nggak Ada boleh diketawa di waktunya ceritanya? ketawa, adanya waktunya bercanda, ada waktunya ini kita kan Oh, bahas jadi nggak ini. boleh ketawa lah ya, nggak boleh ketawa, weh. Kalian di bawah jangan ketawa kalian ya. Hah, oke. Mbak Lisbeth, di dalam Matius 28 itu Tuhan ya. Ya. Iya. Yang memberikan kuasa Tuhan. Ayo udahlah, cuman itu bolak-balik Matius ini Tuhan. Bola. Udah ku bilang Tuhan Yesus Oke, itu saya- adalah Tuhan, udah. 100%. Oke, Yesus adalah Tuhan. Bapak itu siapa? Kamu tidak Yesus menerima adalah saya, Tuhan. tidak Bapak itu siapa? kenapa? Yesus adalah Tuhan. Bapak itu siapa? Yesus itu sebagai manusia dikatakan Yesus. Bapak siapa? Dia tetap Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Iyalah, Berarti ada berapa? satu. Lah, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, di mana satunya? Karena Yesus itu kan firman Tuhan yang menjadi daging. Baca Yohanes. Oke Pak, karena Yesus adalah firman, definisi firman apa Pak? Saya dengar loh Bapak ngomong, saya dengar. Iya, didengar di sampingku dia. Karena dia kan Iya, definisi firman Pak, firman itu apa Pak?
Ucapan Tuhan, Perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadi Yesus. Nih, perkataan Iya. keluar dari mulut Iya. Elohim menjadi Yesus. daging. Oke. Ya. Ya, menjadi Yesus kan? Perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadi Yesus. Pada saat perkataan keluar dari mulut Elohim, dari mulut Bapa menjadi Yesus, Bapa ada di mana? Pak, Ya. Bu. Perkataan Pak? itulah Allah. Oke, perkataan yang keluar nih, saya ulangin ya. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Perkataan firman keluar dari mulut Elohim, jadilah Yesus. Ini Yesus. Pada saat perkataan keluar menjadi Yesus, ini Yesus. Elohim ada di mana? Dia sendiri Elohim. Karena dia dia datang menjadi manusia. Berarti perkataan ini Elohim. Baca Yohanes 1 ayat 1. Baca kakak. Pada mulanya firman, Pak. Dengerin Pak, tolong dengerin. Kan dia yang membawa, dia nggak mau mengiyakan. Dia dengerin. Pada mulanya firman menjadi manusia. Di firman itu kan perkataan. Perkataan keluar dari mulut Elohim. Kun fayakun, jadilah kau Yesus. Nih Yesus nih. Firman keluar dari mulut Elohim jadi Yesus nih. Firman keluar dari mulut Elohim jadi Yesus nih. Pada saat firman keluar dari mulut Elohim menjadi Yesus. Ini Yesus nih, Yesus. Elohim ada di mana? Bapa ada di mana? Bacalah Yohanes 1. Logikanya nggak seperti Firman yang telah terjadi manusia. Firman kan telah menjadi manusia. Ini kan bisa. Ini si firman ini. Elohim kan lagi berfirman nih. Iya, firman itu abrakadabra. bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Itulah firman. Mbak di situ kata bersama bukan sama. Itu bersama itu. Sekarang gini Kak, saya dulu bertanya. Iya. Bisa? Oke, silakan. Kakak berbicara. Apakah bicara kakak itu lain daripada kakak? Bicara. Saya di Iya. sini suara saya, Saat apakah saya? berkata-kata. Saat saya berbicara. Apakah kata-kata itu lain daripada kakak? Lain daripada berasal Apakah dari saya. kamu Ya, itu- lain dari saya. Ya, lain. Jadi sekarang kami meyakini kayak gini. Saat Anda berbicara berarti itu ada kata-kata kakak. Anda. Itulah Anda. Iya. Itu adalah Anda. Berasal, Pak. Tidak mungkin. Pak, berasal. Pak, Sama halnya- dengerin Pak ya. Sama halnya seperti Iya, ini bentar Kak. Pak. Saya kasih tahu. Ya, Nih, oke di luar, oke. ya. Silakan. Kami Silakan, Pak. meyakini Tuhan itu dari kata-kata, dari firman-Nya. Jadi kami tidak mungkin meyakini sebuah batu yang tidak bisa berfirman mengakui dia itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan kami itu adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Tidak seperti Tuhan-Tuhan orang lain. Hanya dengan kata-kata, apakah seperti batu itu diyakini bisa menghapus dosa? Kami tidak. Yang bisa berbicara lah. Seperti Oke. kakak inilah. Yakini kakak. Yang Berbicara. omongan kakak itu karena omongan kakak. Oke. Kata-kata. Definisi daripada firman adalah perkataan. Perkataan berkata-kata. Sama seperti Udah saya. kamu jawab. Saya nih. Itulah iman Dan kamu. Udah aku bilang kak itulah. emosi. Apalagi yang Jangan emosi. Santai. bukan emosi, udah dibilang tadi kan firman itu bersama-sama dengan Allah, sama seperti kakak. Kakak berbicara. Kata-kata yang Coba keluar dia. dari mulut Mbak kakak. Lisbeth. Apakah berbeda? Saya ikutin dulu Mbak Lisbeth. Oke, saya ikutin. Ya, ikutin. Anda mengatakan bahwa firman itu adalah Elohim. Nah, ya kan? Suami Anda juga mengatakan. Nah, saya bertanya nih, apakah Elohim sama dengan Yesus? Sama. Sama. Apakah Yesus sama dengan Elohim? Sama. Sama. Konsisten ya, harus konsisten. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Elohim? Oh itu gini.
Bisa kami Dengarlah dulu, jawabkan? tidak mungkin langsung. Disuruh konsisten. Macet. Macet. Gini, Saya Kak, ulangin. Belum kami Saya ulangin. jawab, kami udah mahal, Kak. Pak, saya Apakah ulangin. begitu Saya ulangin. ajaran junjunganmu? Saya ulangin dulu, Pak. Pak, dengar nih, Pak. Tunggu dulu. Bapak tadi Sebelum mengatakan saya Yesus ngomong. adalah santai, Masih Pak. kami mau menjawab, kamu udah sebentar. ketawa. ha? Sebentar, Apakah Bro Seraya, kayak gitu sebentar. ajaran Santai, junjungan? Pak. Santai. Apakah kayak gitu ajaran junjungan? Apakah kayak gitu halo, keimanan? dengar gak? Dengarkan orang lain. Kalau kau Oke, iya. Kalau nggak dengar. kondusif saya turun ya. Di sini tadi nggak ada penghinaan. Ya, sebentar, Kak. Di sini tidak ada penghinaan. Jangan bawa kejunjungan. Tadi udah buat batu. Kalau bilang untuk Kristen batu terbuang di tai sapi, nanti kami ke situ kami baca ada datanya. Kalau kasih di sini jangan asumsi kasih data. Kami tidak mau hujat mulai tadi. Nah, jangan sempat kami menghujat ya. Kalau kami framing itu lebih parah lagi loh. Jadi kita sesuai dengan data, kita tidak mau yang penghujatan, makanya saya masuk. Ya. Silakan dengan data, jangan framing, jangan bawa junjungan. Masalah ranah keimanan sandal jepit pu imani kami tidak mengganggu gugat. Ini forum diskusi. Lanjut Ibu Gembala Borusinag. Tadi Bapak tadi kan mengatakan, Mbak Lisbeth juga mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim. Elohim adalah Yesus. Tadi Anda sempat membawa batu, jangan lupa Pak. Anda tadi mengatakan batu menghapus dosa. Jangan lupa Pak, di dalam Bible-mu ya tai sapi menghapus dosa. Itu di tempat banyak tai sapi Pak, ambillah Pak untuk menghapus dosamu itu. Nah, ya. Jadi jangan bawa batu-batu Pak. Yesus batu Pak. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang sama tukang bangunan. Rendah kali Tuhan kau, masa batu itu pun dibuang sama kuli bangunan. Gak sopan memang tukang itu ya kan. Masa Tuhan kelebih, gak sopan itu. Nih Pak, saya tadi gak mau bawa ke situ ya Pak ya, karena Bapak tadi di luar ya. Nih Pak, Anda kan mengatakan Yesus adalah Elohim. Elohim adalah Yesus. Bapak harus konsisten. Bapak yang mengatakan Yesus adalah Elohim, Elohim adalah Yesus. Oke? Konsisten Pak. Pada Jadi, saat gini aja, Maria Kak, gini mengandung aja, Kak, Yesus, ya. santai. Kalau santai kami Pak, di belum iman selesai kami, loh Pak. Amsal Sulaiman pun Belum berbicara begini. selesai. Janganlah Pak, berikan belum selesai pertanyaanku, mutiara Pak. atau emas kepada Belum babi, selesai, karena Pak. dia tidak akan mengerti. Belum Inilah orangnya selesai, seperti inilah Pak. orang yang paling Belum beban. selesai Yang aku manusia beban. bertanya. Aku Udah belum tadi dijawab selesai. Kak, ya udah itulah iman Aku kami belum udahlah. selesai, Nggak usah Pak. kau jawab. Ya, terima kasih ya, Tadi terima mute, kasih itulah nggak ada jawaban suara. kami. Itulah iman Moderator, kami. Yesus tolong itu adalah di-mute Tuhan. Terima dulu. kasih. Modalnya kabur. Jangan tinggalkan aku. Jangan kabur. Nah, Bapak tadi mute Pak, ini Banda di mute, gak dengar saya. Nah, Anda mengatakan Yesus adalah Bapak, Bapak adalah Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapak? Silakan dijawab. Silakan Pak. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapak? Silakan jawab. Disuruh jawab malah kamu. Mute Pak, Ibu ya dah. Ngomong Silakan. dengarkan, ngerti kamu. Mudah-mudahan nanti dari pembicaraan kamu bisa murtad. Ya, dari kamu ini belajar memurtad ini bisa saja. Akan saya ajari, akan saya walaupun saya orang perkampungan kayak gini, akan saya ajari kamu beriman agar kau bisa murtad. Tunggu, Aku saya mau ajarkan murtadkan. sama kamu dalam Bagus nih pertanyaanmu. judulnya. Dengarkan. Bagus. Dengarkan, kalau Udah memang kau hashtag, mantan manusia Kristen, pintar. kalau dimurtadkan. Kalau Bagus nih kau judulnya. memang manusia pintar, pasti kau akan mengerti. Ya. Tapi kalau kau Oke. manusia bebal, Iya. pasti tidak akan mengerti. Sama halnya Ya udah jawab Pak, jawab. pembicaraan Udah jawab lah Pak, jawab. Al Sulaiman. Jawab. Jawabnya, Coba Oke, jawab. Allah kami itu adalah Tritunggal. Jawab. Allah kami itu adalah Tadi Tritunggal. diperlihatkan. Jawab. Dengar. Jawab. Allah kami adalah Tritunggal. Pada saat Maria hamil, Allah mengutus rohnya ke dunia, ke rahim Maria, agar bisa berjumpa dengan manusia dalam penebusan. Itulah gambarannya. Tapi Allah tetap ada, makanya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Tapi esensinya tetap satu dia ketuhanannya, satu keilahiannya. Itulah iman kami.
Sama seperti saya ya. Saya bisa berbicara, berfirman. Saya hidup. Saya punya roh. Jadi kalau kalian tidak mengakui ada roh, ada firman itu, ada yang memiliki firman itu adalah satu, seperti saya ini. Saya punya roh, punya tubuh, tapi saya punya firman. Kayak gitulah keilahian Tuhan. Kami tidak mengakui Tuhan tidak punya firman, Tuhan tidak punya roh. Oke, Bagaimana nah, Bapak Tuhan udah ngomong saya? panjang kali lebar. Pak, udah Pak jangan khotbah, jangan khotbah. Biar pintar kau, Pertanyaan biar saya, mudah, Pak, ada jangan mudah khotbah. nanti Udah saya udah jadi dengar loh. Saya udah dengar Bapak ngomong panjang kali lebar kali panjang. Sekarang giliran saya. Pak, pertanyaan saya, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Itu pertanyaan saya. Jawabnya A, ya. B, tidak. Itu loh Pak. Silakan. Silakan Pak. Buka mute-nya. Buka mute-nya Pak. Mute dibuka Pak. Oh Pak, mute dibuka. Bapak. Pak, yang ada gambar mic di HP Anda tekankan sekali. Tek, udah. Pak. Mampus weh. Udah undang tadi udah yang udah undang. Kau dragon lupa bernapas Udah. dia. Enggak salahku ya. Enggak Lanjut salahku. Ibu Gembala. Ini yang Ibu Gembala ini katanya mau dimurtad kembali, sedangkan Ibu Gembala ini dulu hanya kayak gini ya Gembala. Ada kayak gini mantan Ibu Gembala. Ada kayak gini jamaahnya. Memurtadkan Ibu Lanjut. Ibu Gembala. Enggak ada. Jemaat memurtadkan itu enggak ada. Oke, silakan Pak Lisbeth jawab. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Elohim? Jawab. Udah dijawab tadi kan. Maria Apa jawabannya? mengandung kami mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang dikandung Maria kan. Yesus Ya. itu Yang adalah dikandung Tuhan. Maria Tapi siapa? Yesus itu Enggak, adalah yang dikandung Firman. Maria siapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi Oke. manusia. Oke, saya tanyanya gini Ya, loh. itulah. Mbak Lisbeth, tolong Itulah, disimak. pikirilah Mbak- itu. Firman Mbak Lisbeth, itu adalah Mbak Allah. Lisbeth, Mbak Lisbeth, Mbak pertanyaan Ya, saya izin tadi. izin Ito, masuk sedikit Ito, biar jangan blunder kita ini. Pastikan aja ke Ito ini sama lah ini, Yesus itu firman atau yang berfirman? Yesus itu Dua-duanya firman. katanya. Dua-duanya. Hah? Yesus itu Dua-duanya. firman. Yesus itu adalah firman. Lantas yang berfirman siapa? Allah. Allah. Yahweh. Karena Oke, tertulis apakah Allah di ini dalam Tuhan? Yohanes 1. Tunggu dulu. Iya. Apakah Allah ini Tuhan? Iya. Tuhan. Udahlah, itulah Apakah iman ketika kami. Udah kalau tidak Iya. kalian terima Bukan udah. gitu, Ito. Sampai Sedikit di sini lah lagi. dulu. Sedikit lagi Sampai nih, di sini Ito. udah kami bilang seperti Sedikit itu dari tadi. Itulah kita mutar-mutar. Ngamuk dia. Enggak, masalahnya gini toh. Lah itu tadi katanya mau memurtadkan. Kita. Buktikanlah kemampuannya. Kalau bisa memurtadkan, jangan besar ngomong aja. Ya. Buktikanlah. Saya maju. Ketika Udah dijelaskan tadi. Ini sebentar. Ketika- ini semua mantan Kristen yang ngomong ya, mantan Kristen yang ngomong semua ini. ketika Tolong Tuhan dimurtadkan itu balik. ketika Udahlah. Tuhan itu berfirman, apakah firman yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Iya. Tuhan lah. Tuhan, oke. Kan Allah Firman itu satu, tapi dengan tiga Bapa, Yesus, Roh Kudus. Itulah iman kami. Kami imani Yesus itu Oke. Tuhan, Yesus itu Oke. firman, Yesus itu Tadi ku Allah, dengarkan. Yesus itu. Itulah iman kami. Apapun kalian bilang, udah. Itulah ceritanya. Itulah pernyataan kami. Terima kasih sama orang kakak di sini. Itu. Berarti modal Yalah, manis terima saja kasih ini. ya, Kak. Kalaupun ada tadi kata-kata Ustaz yang Filipus, nggak Ustaz enak, Filipus nggak Christian. enak tadi sama suami Cuma, saya. bukan Minta gini, maaf itu. ya, Kak. Itulah iman Lisbeth, kami. Lisbeth, Kami undur diri Lisbeth, ya, Kak. Gini Lisbeth, Udahlah. bukan Lisbeth, gini. Katanya mau dimurtadkan balik. Ini ada 3 yang di sini mantan Kristen semua mau dimurtadkan balik. Keluarlah ayat andalannya, ada Ustaz Baca. Iya. Nah, Itu laiku baca dalam Matius 11 nomor 25.
Apa kata Yesus? Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Ketika Yesus berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, apakah ketika itu Yesus juga Tuhan itu? Itu Lae? Buka mute-nya, Bang Ketika Ismet. Yesus berdoa, dalam Matius 11:25, dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jelas Yesus mengatakan Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Apakah ketika itu Yesus juga Tuhan? Jika dia Tuhan, Tuhan apa Yesus? Sementara Tuhan atas langit dan bumi adalah Bapa. Tuhan apa Yesus? Penguasa atas apa Yesus ketika itu? Jika memang Yesus pada saat itu adalah Tuhan, silakan jelaskan itu sama Lae. Buktikan Oke, dong. Buka meme-nya Bang Farouk. Bisa Aku bawa saja mute-kan dulu, Lae. Bang Farouk ya. Noise. Aku mute-kan dulu Bang Farouk ya. Tolong buka itu lesben. Jawab Bang Farouk ngomong. Jawab. Bang Farouk lagi di atas motor. Lanjut. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Itulah kerendahan hati tadi. Ditanya, Ketika Yesus berdoa seperti itu, apakah Yesus itu pada saat itu Tuhan? Iya. Yesus itu Oke, Yesus Tuhan atas apa? Bijaannya. Yesus Tuhan atas apa? Sementara Tuhan atas langit dan bumi adalah Bapa. Yesus Tuhan atas apa? kemanusiaannya, Pak, kemanusiaannya. Karena dibilang di sini kan. Yang saya tanya, ketika Yesus berdoa itu, dia manusia atau Tuhan? Janganlah iman kalian tidak ada kan? Iman kami. berarti manusia Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus. Berarti Iya, manusia ketika Yesus Yesus berdoa itu, dia manusia atau Tuhan? Menyembunyikannya bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Disitulah kerendah hatiannya. Ya, ketika itu Yesus Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Iya, Pada berarti saat ngomongnya kemanusiaannya, dia Yesus, dia Tuhan. Pokoknya itu Berarti, iman kami. Yesus Dimanapun berdoa kepada kalian Yesus, baca, begitu? kami tetap mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Terima kasih sudah kita di sini saling berarti diskusi. Tuhan, Kalau ada berarti yang manusianya kesalahan Yesus kami, berdoa kami kepada mohon Tuhannya maaf. Yesus. Udah aku bilang Yesus itu adalah Tuhan. Ini pun kalian bacakan. Berarti kepada Yesus kami. yang manusia berdoa kepada Yesus yang itu Tuhan, adalah begitu? Tuhan. Di ayat itu, di ayat Bang Bukan, Farouk Yesus itu. itu Tuhan. Yesus itu Yesus Tuhan. yang Yesus itu manusia sedang berdoa Itulah kepada iman Yesus kami. yang Tuhan di situ. Ya, Di ayatnya Yesus Bang Farouk itu itu. Tuhan, Yesus itu Enggak gitu, manusia. Yesus enggak itu gitu Allah. Bang Filipus. Itulah iman kami. Bang Filipus, Berapa kali lagi tadi kan dikatakan Bang itu Bang? ini. Tadi dikatakan itu kemanusiaannya. Lantas ketika dia berdoa seperti itu, ketuhanannya kemana? Dia tetap Tuhan, dia tetap berdoa. Sama seperti kita kan mengajari anak-anak. Kita rendah Oh, hati. berarti dibilang ketika itu rendah. Tuhan, Nah, ketika itu Tuhan berdoa kepada Tuhan. di sini dibilang Yesus itu adalah Tuhan. Kami mengimani. Kalian kalau kalian mengartikan itu Yesus itu beda dengan Tuhan. Iya, Yesus yang Tuhan. Yesus yang Tuhan berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Kalau kami ngomong Berarti di Matius 11 nomor 25, Yesus itu berdoa kepada Yesus itu ya dengar dulu lah ya, aku mau ngomong sekali lagi. Berarti dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. bacalah dulu kelanjutan ayat 27-nya biar ngerti. Jangan hanya satu ayat. Ini ayat 27. Silakan dibaca lah ya. Dibaca sampai 100 pun nggak hilang itu kata-kata Tuhannya. Silakan. Nah, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
Apalagi? Itulah kami mengimani Marilah Bapak. Itulah kepada aku semua yang Nah, ketika dan itu, berbebas-belas. ketika Aku Yesus akan berdoa memberi seperti itu, kelegaan kepadamu. Pikulah ketika yang Yesus berdoa kepadamu seperti itu. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, yang saya tanyakan ketika Yesus berdoa seperti itu, ya apakah ketika itu dia Tuhan? Yesus itu Tuhan. Yesus itu tetap Tuhan, tapi saat ia berdoa, Oke. ia menunjukkan kerendah hatinya, menunjukkan kemanusiaannya. Bahwa tanpa dia menjadi manusia, tidak ada yang mengerti Tuhan itu ada. Tidak ada yang mengenal Tuhan. Enggak, pastikan dulu lah ketika dia berdoa dalam Matius 11 nomor 25, dia Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya berdoa. Oke, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya di mana? Ketuhanannya di mana? Kami kan mengimani segala yang tertulis di Alkitab. Kalau Bapak tanya keilahiannya di mana? Kalau iman kalian kan bilang kayak gitu, mungkin segala yang ada tertulis di Al-Quran kalian, itu yang kalian imani. Kami segala yang tertulis Enggak, di ketuhanannya. Alkitab kami, itu yang kami Enggak, imani. jadi ketuhanan. Jadi kayak ketuhanannya gini, di mana tidak lah, ada tertulis di Alkitab kami saat Tuhan berdoa keilahiannya ditaruh entah di atas gunung, tidak ada tertulis kayak gitu. Jadi kami Makanya menjawab saya sesuai dengan tanya. tertulis. Makanya saya tanya. Iya, saya tanya lah ketika dia berdoa dalam Matius 11 nomor 25 itu dia Tuhan atau Udah manusia? dijawab Yesus. Longor kali nih pertanyaan. Itulah jawabnya. Udah dijawab. Apa jawabnya? Longor itu dijawab pun nggak ngerti. Jawabnya Bang Baruk Yesus itu adalah Jawabannya longor. Udah dijawab. Oke. Oke. Berarti iya. Berarti waktu itu Tuhan berdoa kepada Tuhan lah ya. Bukan Gitu ya? begitu, Yesus itu kami Jadi- imani Tuhan. Dia berdoa dalam kerendahan hati. Udah dibilang di situ kan. Kamu udah dibilang di dalam firman itu begitu. Manusia bebal memang nggak ngerti apa. Itu keimanan kami. Jadi kalaupun kamu tanya, itulah keimanan kami. Kami imani Yesus itu adalah Tuhan. Terima kasih. Kalau ada Nggak ada itu. Maaf. Di situ, Sama di situ seperti nggak ada tertulis. Di situ tidak ada tertulis dengan kerendahan hati, nggak ada. Apa nggak ada tadi udah dibahas. Nggak ada dengan kerendahan hati dia berdoa sebagai manusia, nggak ada. Kalau tinggi hati berdoa nggak mungkin ada orang berdoa dalam tinggi hati. Semua orang pas berdoa itu rendah hati. Gak mungkin. Ya dia berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa kepada siapa dia? Kepada siapa dia merendahkan hatinya? Kepada siapa? Kepada Bapa. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Yesus itu adalah Oh Tuhan. berarti berarti Tuhan. Kapanpun Berarti itu Tuhan iman merendahkan. kami. Itu iman kami. Janganlah ketawa. Berarti Tuhan. Itu kami imani. Terima kasih. Terima kasih udah kita. Sama seperti kalian imani kalian Al-Quran. Iya, Berarti. aku sendiri tidak pernah Iya. menyangkal kalian imani sama Al-Quran kan kami pun juga begitu. Iya. Berarti Kami pun juga Tuhan begitu. merendahkan diri. Berarti Tuhan merendahkan hati kepada Tuhan gitu. Ya, dia berdoa kan di depan semua manusia. Kan dia berdoa di dekat murid-muridnya supaya tahu murid-muridnya ini berdoa nantinya. Itu tujuannya. Iya, ketika dia berdoa kan dia berdoa kepada Tuhan. Sementara dia adalah Tuhan. Dia berdoa dengan kerendahan hati. Kemanusiaannya kan kami mengimani Yesus Oh, itu kemanusiaannya. Yesus itu Tuhan. Oh, kemanusiaannya. Oh, jadi ketuhanannya di mana ketika itu? Iya, tetap Tuhan, dia tetap manusia pada dirinya, melekat pada dirinya. Udah bilang firman itu bersama-sama dengan Allah. Itulah iman kami. Iya. Firman itu Oh, adalah waktu dia berdoa, ketuhanannya melekat pada dirinya gitu. Iyalah, dia karena dia adalah Iya. Tuhan, dia adalah Oh, tapi ketika dia berdoa, yang berdoa itu adalah kemanusiaannya, ketuhanannya nggak ikut berdoa.
enggak ikutlah ke Tuhan aja. Gitu. Kemanusiaannya yang berdoa. Oh, enggak ikut Tuhan. Manusia, biar manusia tahu gimana. Kalau dia tidak mengajari manusia ini berdoa kepada Tuhan dengan cara gimana? Karena kalau Allah langsung Iya. turunkan, Iya. dia tidak berwujud. Jadi dia Iya. datang sebagai Iya. manusia. Itulah Ke- iman kami. Sama juga. Iya. Ketuhanannya kan tadi toh, ketuhanannya kan tadi kan nggak ikut berdoa. Sementara kemanusiaannya berdoa. Udahlah kami, Ketuhanannya Pak. di mana ini? Udahlah. Kemana? Terima kasih. Aku bilang tadi dia adalah Tuhan. Janganlah ketawa. Gini mas ya. Iya, gimana itu? Alaikum. Coba kita balik dulu bang, pertanyaannya. Iya. Saat Iya. Allah bersalawat kepada Muhammad, coba dulu dijelaskan. Itu rahmat. Coba dulu Allah bersalawat kepada Muhammad, coba dulu dijelaskan. Ya sama dengan itu rahmat. Rahmat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat, Hah? salawat. Rahmat arti salawat itu rahmat. Contoh kayak gini ya, Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus mendoakan Tuhan gitu. Jadi ini Muhammad berdoa, jadi Allah berdoa kepada Muhammad kayak gitu. Tidak rahmat. Allah memberikan rahmat kepada Nabi sama ketika Yesus. Ketika Yesus Begitulah kami. Ketika Yesus berdoa, Yesus kan berdoa nih, maka dia mendoakan Tuhan, dikuduskanlah namamu, kata Yesus kan. Masa Yesus mendoakan supaya nama Bapa itu kudus? Itu doa yang Hah? diajarkan Tuhan Yesus kepada murid. Siapa yang ngajarkan? Tuhan Yesus. Yang mengajarkan siapa? Oh, Yesus mengajarkan murid-muridnya. Air laut. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya. Iya. Oh, jadi ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dia mengajarkan berdoa kepada Tuhan atau kepada tidak Tuhan? Kepada Tuhan. Oke, yang ngajarin ini si Yesus yang ngajarin ini Tuhan atau Yesus. bukan? Yesus. Iya, Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Tuhan. Sampai kapan Berarti pun, Tuhan. sampai semati Oh. pun kita berdoa Tuhan. Itulah. Ya, berarti Tuhan mengajari manusia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengajari doa kepada Tuhan gitu. Kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya. Karena Tuhan tak bisa mungkin langsung Allah datang mengajar kalau tidak ada Yesus. Ya udah, berarti kemanusiaannya. Ketika kemanusiaannya berdoa, kemanusiaan yang ngajari doa, ketuhanannya di mana? Sama dia sendiri karena dia adalah Tuhan, dia ada Yesus adalah Tuhan. Itu iman kami, Pak. Terima kasih. Maksud Pak. aku ngapain? Bagaimana Lagi pun ngapain? kalian Ketuhanannya bilang lagi itu ngapain? iman. Sama seperti kalian mengimani Al-Quran kalian. Begitulah iman kami. Kami Ketuhanannya lagi ngapain itu? Membantah kalian mengimani Ketuhanannya lagi Al-Quran ngapain? kalian karena iman Kemanusiaannya kalian. kemanusiaannya kan lagi ngajarin berdoa nih. Ya kan? Ketuhanannya lagi ngapain pada saat itu? Loh. Pertanyaan orang bodoh kurangnya. Iya, aku tahu nih. Soalannya kan gini, Yesus ini kan Yesus itu adalah Tuhan. Udahlah sampai di sini. Itulah Bentar, iman bentar, kami. bentar. Itu pun Halo, kau bentar, jelaskan bentar. tetap Tuhan itu. Iya, berarti adalah Tuhan. Mau berdoa, ketika dia ngajarin Maria, berdoa, manusia, Yesus itu adalah Tuhan. Iya, Iya, terima ketika dia ngajarin berdoa, Kalau ada kata-kata yang iya. salah, kata-kata yang salah dari tadi, terima kasih. Maafkan kami ya. Yesus itu adalah Tuhan kami. Itulah iman kami. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. gini loh. Enggak, untuk Bentar, sabar ini dulu, dulu Ita. ngajarin anak-anak lah dulu ya. Ini udah mau belajar anak-anak ya. Kalau ada salah-salah kata-kataku sama suamiku, minta maaf kami ya. Nah, ya Bu Minta Lisbeth, maaf ya. Iya, Bang Lisbeth. Iya. Minta maaf ya Kak. Karena itu iman kami, apapun diberitakan di sana itu iman kami. Kalian pun Natangis begitu toh. kan Kak. Imani kalian, agama kalian Natangis begitu. toh. Nggak ah. Natangis dahoy, nabunto ko. Nagtangis to. Yun na. Enggak lah, ngapain nangis? Enggak nangis Kak. Kan kita di sini diskusi, saling mengetahui iman
iman kita masing-masing. Aku dimanapun, Nih. kalau ada orang Kristen yang menghujat orang Islam, saya memang tidak terima. Itulah, aku juga begitu. Kalau ada orang Islam menghujat juga saya tidak terima. Di sini kita sharing, kalau ada saat minta maaf lah. Biar ajari anak-anak dulu ya kak. Ini Iya, buat iya. orang tua ya. Oke, Doko. Ya, undur diri ya dulu ya Mulai kak. godang. Oke, mulai godang. Selamat malam ya semuanya. Malam. Oke, kita Yang sapa silakan tamu. dipanggil dulu yang dinaikkan ini lagi waktu sholat di dulu di message di tongga dulu. Nanti baru Hasibuan, baru si Gultom yang lain dulu tanya. Aku nggak Namanya, yang moderator. bertiga ini. Aku nggak moderator. Ya, Bukan tanya bentar, Bang dulu, Naga. tanya. Bang Naga, bentar. Bang Faruk udah sampai di Masjid Al Iman. Ya, di tempat mu'alaf itu Bang Faruk temuin. Ini lagi cari dia ini. Assalamualaikum, Pak. Mana si Kristiannya, Pak? Gimana? Ada dia. Nah, terus? Dia katanya ada tukang tempel ban situ. Bantu-bantu dari situ. Tadi dia cerita pun semalam saya udah di 10.000. Tukang tempel ban mana? Itu yang arah ke Masjid Royal Prima. Cuma dia buka mulai jam 9 malam. Oh, jadi dia sekarang di mana? Inilah posisi dia, nggak tahu saya di mana. Semalam Dia- Isya kemarin dia sholat. nggak ada. Itu dia di warung itu. Paro, takutnya itunya kena ke YouTube Paro. Noise tahu. itunya kena ke YouTube, maaf. Oke, kita sapa dulu. Gultom, selamat malam. Agama apa? Gultom. 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 Nah, turunkan aja. Demas, selamat malam. Agama apa, Demas? Selamat malam juga, saya agama Kristen. Oke, sebentar. Hasibuan, Islam ya Hasibuan? Kristen saya Bu, Kristen. Oh, Kristen juga. Oke. Oke. Jadi itulah engkau Kristen, cuma dia lagi belajar dia. Oke, Bang Hasibuan atau ke Bang Desmas itu. Tadi kalian sudah mendengarkan diskusi lah ya, diskusi antar di mana Bang Paro tadi berdiskusi dengan saudara iman kalian, yaitu mengenai Yesus, ya, mengenai Yesus. Nah, Yesus itu adalah Tuhan, ya, itu menurut iman kalian, betul? Betul. Nah, menurut iman kalian adalah Yesus Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 5:30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Nah, di mana kekuasaan dia sebagai Tuhan? Silakan jawab. Begini ya Mbak ya, pada zaman dulu dunia ini begitu kacau balau. Jadi pada awalnya malaikat telah diutus, nabi-nabi telah diutus, serasa gagal, tidak mengenal yang diutus dan tidak mengenal Tuhan yang mengutusnya begitu. Jadi karena gagal, malaikat telah diutus, bahkan malaikat itu berubah menjadi iblis, nabi-nabi juga diutus, banyak manusia tidak percaya kepada Tuhan Allah. Jadi makanya Tuhan Allah itu mengutus Yesus Kristus. Karena para nabi, para malaikat dikirim gagal, tidak mengenal Tuhan Allah. Tetapi semenjak Yesus Kristus diutus menjadi satu kepada manusia, berjumpa langsung dengan manusia dan membuat banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang, disitulah mulai banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus ada tadi Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan? Betul. Anda kan Ya. mengatakan bahwa Yesus Ya. adalah Tuhan. Udah. Ya. Percaya, banyak orang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Tuhan yang Maha Kuasa, yang awal Siapa? dan yang akhir. Siapa? Pertanyaan saya siapa? Yahweh.
Yahweh adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Lalu Yesus juga Tuhan. Berapa Tuhan Anda? Yesus itu bagian daripada Yahweh. Yesus bagian daripada Allah Yahweh. Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Tuhan, Yahweh adalah Tuhan. Berapa Tuhan Anda? Satu. Yang mana? Esa. Tuhan itu Yang Esa. mana? Yang mana? Mbak, Sebentar, kita ambil Mbak. ilustrasi Mbak, ya. dari Kita tadi ambil ilustrasi ya. asik menguji kekuasaan Yesus. Dari tadi Kita saya ambil dengar menguji ilustrasi. kekuasaan, kehebatannya. Coba Satu Mbaknya satu dulu. kalian ngomong, kata Dengar bisa dulu. tuapai kalian 10 puluh di atas gak takut, cuman gak denger. Yang mana boleh jawab? Satu-satu lah, Le. Coba Kami aja yang Mbaknya mesti dulu. Dari diam, tadi Le. Mbaknya asik menguji Ya udah, kehebatan Bang Demas, bentar Bang Demas, saya ke Hasibuan dulu ya, silakan. Sekarang siapa yang mau ngomong? Si Hasibuan, biarkan aja si Hasibuan dulu. Bang Demas bentar dulu ya Bang, silakan Hasibuan, kenapa? Ah, coba dulu. Dari tadi saya dengar kakak itu asik menguji, mencari fakta kehebatannya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba saya bertanya sama Mbak, apa kekuasaan apa yang bisa Mbak seperti dibilang yang disaksikan para nabi-nabi dan tertulis di Al-Quran, saudara. Coba ulangi pertanyaannya dari awal, ulangi pertanyaan dari awal, apa? Muhammad itu punya kuasa. Coba kasih tunjuk. Pertanyaannya di awal tadi, Anda tadi bicara di awal apa bicara dari awal? Silakan, ulangi. Udah itu pertanyaannya. Apa? Coba tunjukkan datanya, kekuasaan apa yang telah diperbuat Nabi Muhammadmu di ayat Al-Quranmu. Nah, itu aja. Kekuasaan Nabi Muhammad tidak ada. Kekuasaan ya, ingat itu, kekuasaan. Ya, kekuasaan Nabi Muhammad tidak ada. Karena Nabi Muhammad kami tidak menguasai bumi. Tidak menguasai langit. Tidak menguasai surga. Karena yang menguasai surga Allah. Ya, ingat pertanyaanmu ya, ingat ya pertanyaanmu ingat. Kekuasaan kan tidak ada. Berarti Muhammad itu nggak punya kuasa ya? Nggak punya kuasa? Enggak. Oh, jadi dia sebagai apa? Dia sebagai rasul. Dia kitab Al-Quran Sebagai itu dia rasul. sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai rasul. Sebagai rasul terus? Kok terus? Ya rasul aja lah. Iya. Sebagai rasul. Kok mbaknya nggak bisa menguasai itu? Kok mbaknya kok kemana-mana ayat bisa membaca-baca ayat yang Udah lain? jawab lo dari tahu. tadi sebagai rasul. Makanya Pak Hasibuan, selain Anda PA, korek kuping biar gak tungkian. Dari tadi saya jawab sebagai rasul. Kok katanya nggak bisa? Dari tadi saya menjawab sebagai rasul. Pak, tolong dikorek kupingnya Bang Hasibuan. Udah berarti Ya? mbak. Udah mbaknya berkali-kali saya katakan rasul. Oke, Apalagi? berarti mbaknya tidak mengetahui Nabi Muhammad itu sebagai apa? Berarti yang mbak tahu sebagai rasul. Rasul, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tadi dikatakan aku tidak mengetahui. Rasul, astagfirullahaladzim. Iya, sebagai rasul Coba, aja. tolong dulu Sebagai kalian rasul sampaikan aja. dulu sama dia. Kayaknya dia tungkinya dalam kali. Katanya aku tidak mengetahui Nabi Muhammad sebagai apa. Aku udah jawab berkali-kali, rasul. Ini, sebentar itu, biar aku masuk sebelum sholat. Sebentar Ibu Gembala. Hasibuan udah jelaskan Nabi Muhammad sebagai rasul. Nabi Muhammad tidak berkuasa karena dunia ini milik Allah. Begitu juga dengan Yesus. Yesus tidak berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah SWT. Itu Allah udah itu dijelaskan. Allah itu siapa? Udah dijelaskan ya. Enggak, Allah itu siapa? Kalau dirimu nggak tahu Allah, kamu yang tahu Theos. Theos artinya original text Biblemu itu. Enggak. Theos Yang dewa. berkuasa Allah. Allah itu siapa? Karena kata Allah kalian mengambil. Lanjut. Yang berusin aku mau sholat nanti daripada berdebatnya sholat belum. Oke, sholat dulu Pak, sholat. Allah itu Tuhannya orang Islam.
kelihatan dia. Tidak kelihatan Allah. Nggak kelihatan kan? Enggak. Bentuknya tahu? Tidak. Tidak kan? Tidak. Jadi maksudnya begini, mbaknya pun tadi bertanya seperti itu, Tuhan itu siapa, apa itu siapa, Yesus itu siapa. Jadi tidak ada yang bisa menjawab. Dia itu berbentuk apa, seperti apa, yang manapun dia itu wujudnya kita tidak tahu loh. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya Eda ya. Dia di dalam Matius 28 kata Yesus, segala kuasa diberikan kepadaku. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti dengan rasul kami, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak dapat berbuat apa-apa. Nabi Muhammad tidak berkuasa, karena yang berkuasa adalah Allah. Sama dengan Tuhanmu. Ini Tuhanmu loh, Tuhan. Masa Tuhan gak bisa berkuasa? Yohanes 5:30 kata Tuhanmu, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Wah, lebih hebat Nabi kami dong. Nah, di dalam Matius 28, segala kuasa diberikan kepadaku. Pertanyaannya, siapa yang berikan kuasa? Itu di ayat itu, di ayat yang lain di Pertanyaannya, siapa yang memberikan kuasa? pada murid-muridnya. Anda bertanya, saya jawab tegas loh. Oke, saya Anda jawab. bertanya, saya jawab dengan tegas. Sekarang saya Matius bertanya, 28 tolong jawab ayat dengan tegas. 18, Pertanyaannya, dia memberi siapa kuasa yang pada memberikan murid-muridnya. kuasa? Di Matius 28 ayat Pertanyaannya, siapa yang 18, memberikan kuasa? dengar dulu, di Matius 28 ayat 18 dia memberi kuasa pada murid-muridnya. Matius 28 dia diberikan kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberikan? Ya Tuhan yang memberikan sama dia kuasa. Tuhan yang mana? Kan udah saya bilang tadi. Mbaknya bisa nampak nggak Tuhan mbaknya siapa? Tuhan Enggak, yang tidak. mana yang memberikan kuasa? Kau kan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kau katakan tadi, Yesus Tuhan. Nah, Tuhan, Yesus Tuhan kau katakan. Nah, Tuhan kau ini berkata nih, Tuhan kau, Yesus yang kau tuhankan ini berkata, segala kuasa diberikan kepadaku. Pertanyaannya, siapa yang ngasih Tuhan kau kuasa ini siapa? Mampus kau kan? Mampus kau kan? Mampus kau kan? Mampus kau, mencret, nangis. Nggak bisa jawab kau kan? Tadi sok kali kau, ya kan? Kau kira nggak bisa puja pertanyaan kau? Ayo, mampus kau, nangis. Jangan merasa so hebat. Pertanyaannya tolong dijawab. Dan Siapa dia yang pun memberikan diberi kuasa kuasa. kepada Yesus? Dia berkuasa, tak pula perlu beri kuasa, dia udah berkuasa. Ngapain pula dia diberi Segala kuasa? kuasa diberikan kepadaku. Segala kuasa, Matius 28 nomor 18. Segala kuasa diberikan kepadaku. Segala kuasa diberikan kepadaku. Pertanyaannya, yang memberikan kuasa siapa? Ya Tuhan yang memberi kuasa sama dia. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya, Tuhan ya Tuhan yang mana? Kan Yesus Tuhanmu. Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa adalah Tuhanmu. Yesus adalah Tuhanmu. Berapa Tuhanmu? Esa. Allah Bapa adalah Tuhanmu. Yesus adalah Tuhanmu. Berapa Tuhanmu? Dibilang Esa. Allah Bapa kan Tuhan. Yesus terus Tuhan. Tuhanmu berapa? Esa. Tadi nanya sok jagoan. Pasti tanya balik, mencret, nangis, mampus. Ya, kau Mampus karet. mencomot-comot ayat sana. Sementara saya tanya Lo kekuatan comot-comot apa? ayat. Kau nggak tahu kau. Ya kau baca aja satu perikop. Satu perikop di situ dikatakan, segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Kata Yesus. Ini kata Yesus. Kau bilang dia Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan kuasa? Kau katakan Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Tuhan. Berapa Tuhanmu? Kau bilang Esa. Satu, Tritunggal. Yang mana Tuhanmu? Satu. Yang mana Tuhanmu? Satu. Tritunggal. Dia punya Tritunggal.
Tritunggal. Allah Bapa dan Roh Kudus. Mana Tuhan? Tuhanmu yang mana? Allah Bapa Tuhanmu, Allah Yesus Tuhanmu. Ya. Iya. Allah Bapa Tuhanmu, Yesus Tuhanmu. Ya. Hasibuan. Kan? Pura-pura tungkian dia. Giliran ditanya kayak gini pura-pura tungkian dia. Nggak tahu lah ya, tungkian beneran ya. Bentar, lagi ada apa nih? Bentar. Pura-pura tungkian deh, nggak tahu lah aku tungkian beneran deh, dia tahu tuh. Moderator di mute, Asibuan ada musik. Moderator, Asibuan mute, moderatornya cuman Bang Dragon ya. Asibuan tolong di mute bang, ada musik bang. Bang, Asibuan nanti dulu bang, tolong di mute bang. Gak ada moderator lain di bawah ya. Bang Hasibuan tolong ditekan gambar mic dulu bang. Pada tungkian ya. Bang Hasibuan tolong di mute ya. Oke, sekarang ke Bang Demas dulu ya. Iya, maksudnya itu nggak ada moderator lain selain. Oke, silakan Bang Demas ya. Bang Demas, Terima kasih, Bu Esti. tadi Anda mengatakan bahwa ya, Bang Demas tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Betul. Nah ini Pak, kalau Tuhan itu kan maha kuasa Bang. Nah di dalam itu tadi ini tolong dijawab Bang. Di Matius 28 itu jelas dikatakan segala kuasa diberikan kepada segala kuasa diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di surga. Nah pertanyaan saya, yang memberikan kuasa ini siapa Bang? Tuhan Allah. Allah ini siapa Bang? Kita kembali ke Alkitab. Kalau di dalam Yohanes 1 dikatakan sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi mereka adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Satu ilustrasi. Berarti Yesus adalah Bapa, betul? Mereka adalah satu. Kita ambil satu ilustrasi. Mereka adalah satu. Iya, mereka adalah satu. Ya. Oke. Biar saya selesaikan dulu. Nah, tadi kan saya ambil dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya mereka adalah satu. Contoh di dalam nyata. Kalau pulpen terdiri dari 3 bagian. Satu utuh dia pulpen, ada penutupnya, ada tintanya. Tetapi tidak bisa dipisahkan, tetap namanya itu adalah pulpen. Mereka bekerja sama, penutup menutup tinta. Jaringannya Bang, jaringannya. Nah, jadi saya kira begini aja Mbak. Saya kira begini aja. Ajaran Yesus Kristus itu kepada kami Kristen nyata. Oke, udah. Saya ini ya Bang Desmas, dengar Bang Desmas. Anda tadi beranalogi pulpen. Oke? Ya. Pulpen ini tidak bisa dipisahkan. Tintanya dan pulpen tidak bisa dipisahkan. Tutupnya sama tintanya. Tidak bisa dipisahkan. Oke, saya ikutin analogi Anda. Tidak bisa dipisahkan. Kata siapa tidak bisa dipisahkan? Kalau tidak ada tinta, apakah ini bisa dipakai? Namanya tetap pulpen. Kalau tidak, saya tidak tanya pulpennya. Kalau tidak ada tinta, apakah ini bisa dipakai? Bisa dipakai untuk menggaruk. Kayak mana cara makainya? Nggak bisa nulis. Apa? Mana? Nggak bisa nulis, nggak ada ininya. Nggak ada dalamnya. Mana? Kemana? Digaruk, nggak ada gatal. Yang sudah dilepaskan tadi. PA dipakai buat menggaruk. Disitulah kelebihan daripada orang Kristen sama kalian. Bisa dipakai untuk menggaruk. Dengar Mbak. Tinta kan buat menulis ya.
Iya. Astagfirullahaladzim. Waduh, mati Kan kita. bisa namanya kan? Bisa dipakai. Tetap itu namanya buat kan, walaupun menggaruk. udah dipisahkan Iya dia. juga ya kan, buat menggaruk ya kan. Cintanya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, kok makin malam pengen sekarang pasien ya kan. Udahlah. Sekarang malas begini lah, aja. berani lo gini lagi gue simpan deh dia kan. Menciptakan orang mati. Aduh, Dia nyata menciptakan jaringan mata Bang yang Demas buta. kurang. Dia nyata Sampai menebus berakhir dosa. Oke, Yesus ini adalah nyata menebus dosa, betul? Iya, Bang Demas. Bang, jaringannya kurang bagus. Bang Demas. Bang. Ya. Bang Demas. Yesus ini adalah nyata kan? Nyata, Yesus ini nyata. Iya, kita di untuk sini. menghapus dosa. Nyata. Betul. Yesus datang untuk menghapus dosa manusia, betul? Betul, menebus dan menghapus ya. Oke. Yesus datang Ya. untuk menebus dosa manusia. Yesus ini adalah manusia atau Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia itu di mana datanya, Bang? Saya belum pernah nemu tuh. Coba yakinkan saya. Tuhan menjadi manusia itu di mana datanya? Dari kelahiran ke dunia, disitulah dia menjadi Saya manusia. nanya data, supaya di mana dia bisa datanya berjumpa Tuhan dengan menjadi manusia, yang Bang? ada di dunia. Bang, saya minta data Tuhan menjadi manusia itu di mana datanya? Kembali dari 1 Yohanes 1 ayat 1 yang mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetap ke situ dia. Tuhan menjadi manusia loh, Bang. Tuhan menjadi manusia. Di mana? Dari 1 Yohanes tadi, pada Yohanes mulanya 1 itu adalah pada firman. mulanya adalah firman menjadi manusia. Firman, Bang, firman, definisi Ya. firman perkataan, bukan Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan menjadi manusia. Tuhan loh, Bang. Iya loh.